Setelah itu biasanya kita olahraga, dan ini jadi program wajib ya keluarga kita. Pokoknya harus dilakuin, nggak boleh nggak ngelakuin. Apa itu olahraga? Kenapa olahraga ini penting banget? Karena udah banyak banget riset, udah banyak banget penelitian bahwa olahraga ini memperbaiki mood, menghilangkan stres, menambah semangat, menambah energi, meningkatkan konsentrasi, dan yang terpenting membuat kita jadi lebih sehat. Setelah itu aku mandi, habis itu makan, dan kita sibuk dengan urusan kita masing-masing sampai asar. Nah, di asar ini waktunya refreshing dan evaluasi bareng. Oh ya, ada satu hal yang harus aku lakuin dan ini harus aku biasain. Aku catat besar-besar di papan pengingat aku. Hadis Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya sama keluarganya. Jadi syarat untuk bisa baik sama orang lain adalah baik dulu sama istrinya. Kalau sama istri dan keluarga aja belum bisa baik, gimana bisa baik sama yang lain? Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya sama salah seorang sahabat Rasulullah SAW, apa aja sih yang Rasulullah SAW lakuin di rumahnya? Aisyah menjawab, Rasul tuh menjahit pakaiannya sendiri, menambal pakaiannya sendiri, memperbaiki sendalnya sendiri, terus mengurusi urusannya sendiri, memerah kambing, habis itu membantu keluarganya. Dan ketika azan berkumandang, beliau bergegas untuk sholat. Jadi di hadis ini kita bisa dapat pelajaran gitu bahwa Rasul tuh ya gitu, nggak malu untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Walaupun derajat beliau tuh ya itu seorang Rasul, harusnya kan dilayani kayak lebih dari raja gitu. Dan apalah aku seorang manusia biasa yang penuh khilaf, dosa dan salah. Jadi aku berusaha untuk nggak manja gitu sama Dena. Dia ambilin ini, dia tolong ini, tolong ini. Kalau aku bisa ngelakuin sendiri, aku bakal lakuin sendiri. Tapi ketika aku sibuk atau nggak ada kerjaan lain yang aku lakuin, ya baru aku minta tolong. So kadang-kadang aku bantu Dena nyuci baju, kita nyuci baju bareng. Kemudian pada saat mesin cuci berputar, kita diskusi di sana. Gimana pendapat kamu tentang ini? Apa yang harus kita lakuin? Apa yang bisa kita kontribusiin lagi untuk dakwah? Dan biasanya kita bagi-bagi tugas tuh. Aku ngepel, Dena masak, dan lain-lain. Jadi nggak semua pekerjaan rumah tuh harus dilakuin sama istri kan. Suami juga harus punya inisiatif untuk membantu istri. Memang istri yang baik adalah istri yang menyelesaikan semua kewajibannya, tapi suami yang baik adalah suami yang inisiatif untuk membantu istrinya. Jadi nggak saling tonjok-tonjokan, nggak saling adu mulut gitu. Kok kamu belum nyelesain ini sih? Kok kamu belum ngerjain ini sih? Kamu nggak ngeliat ya? Aku tuh udah sibuk dari pagi tuh ngelakuin ini, kamu ngapain aja? Nggak gitu. Tapi suami harus inisiatif bantuin istri, dan istri harus inisiatif untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumahnya. Nah, dari asar sampai isya itu kan kegiatan kita untuk evaluasi sama refleksinya. Dan kita membiasakan untuk tidur lebih awal sih, agar kita bisa bangun lebih awal. Karena emang malam tuh kan digunakan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidur, untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami menjadikan malam itu sebagai tempat istirahat. Dan kalau kita menjadikan malam sebagai tempat berkegiatan, ya kita menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala udah fitrahkan kepada kita. Jadi usahain tidur awal biar bangun lebih awal. Dan ada satu kebiasaan yang kita lakuin, yaitu kita biasa baca Al-Mulk bareng. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya dosa apa yang kita lakuin seharian ini, dan baca Al-Mulk itu fadilahnya menghapuskan dosa-dosa. Rasul bilang, Inna minal Qur'ani salasuna ayat syafa'atu rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Di Al-Qur'an itu ada satu surat yang isinya 30 ayat, dan kalau kita baca itu bisa menghilangkan dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Apa itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi kita baca doa tidur, habis itu kita baca Al-Mulk, habis itu kita tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan itulah kegiatan aku ketika menjadi seorang suami. Sebenarnya nggak ada yang spesial, biasa-biasa aja, sama seperti ketika aku masih jomblo. Bedanya sekarang ada tanggung jawab aja gitu. Kita minta doanya dari teman-teman ya, semoga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan terus bisa memberikan kebaikan-kebaikan sampai akhir hayat nanti. Dan tentunya kita pun mendoakan kepada teman-teman semua, semoga diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang banyak setiap harinya, diberikan harta yang halal berkah melimpah dan ilmu yang bermanfaat, serta keturunan pasangan yang soleh dan soleha dan keturunan yang soleh soleha. Yuk kita doa bareng-bareng sebelum kita tutup.
Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri, suami-suami, pasangan-pasangan kami ya Rabb yang menyejukkan mata kami, dan anak-anak yang menyejukkan hati kami, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu teman-teman udah mau nonton. Assalamualaikum. Huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in